Salam pemirsa, 3 Juli 2025. Negosiasi intensif terkait gencatan senjata antara Israel dan Hamas kembali memanas setelah Middle East News melaporkan adanya kesepakatan baru yang difasilitasi para mediator internasional. Dalam usulan tersebut, dijamin bahwa selama proses negosiasi berlangsung, kedua belah pihak tidak diperbolehkan melakukan serangan militer. Namun, posisi Israel masih belum sepenuhnya condong pada penghentian permanen konflik. Sumber internal menyebutkan, Israel tidak secara eksplisit menyetujui pengakhiran perang lewat proposal ini, melainkan hanya sebatas berkomitmen pada penghentian sementara selama negosiasi. Sementara itu, pihak Hamas disebutkan cukup puas dengan jaminan keamanan yang tercantum dan memandang proposal gencatan senjata ini sebagai dasar penting untuk mencapai solusi lebih lanjut. Di hari yang sama, Presiden AS Donald Trump menyatakan dirinya akan mengambil langkah tegas terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Meski tidak merinci bentuk tindakan tersebut, pernyataan Trump menambah tekanan terhadap Israel, khususnya jelang kunjungan Netanyahu ke Washington pekan depan. Tekanan internasional terhadap Israel semakin meningkat. Times of Israel menyoroti, Amerika Serikat kini secara aktif mendesak Israel agar segera menyepakati gencatan senjata sebelum lawatan resmi Netanyahu ke ibu kota AS. Sementara itu, stasiun TV Al-Aqsa yang berafiliasi dengan Hamas secara resmi mengumumkan bahwa pihaknya siap menerima proposal gencatan senjata yang diusulkan oleh Trump. Iran AS, negosiasi nuklir di tengah ancaman militer. Sementara perkembangan di Gaza berlangsung, diplomasi Iran Amerika Serikat juga memasuki babak penting. Axios melaporkan, utusan khusus AS Steve Witkoff dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Norwegia pekan depan. Menurut Bloomberg, Araghchi menegaskan, Iran akan tetap berkoordinasi erat dengan Badan Energi Atom Internasional IAEA PBB terkait program nuklir mereka. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takhravanchi, menegaskan dalam wawancara dengan NBC bahwa diplomasi tetap menjadi prioritas utama Teheran. Namun Iran mengajukan syarat mutlak agar Amerika Serikat memberikan jaminan tertulis tidak akan menggunakan kekuatan militer selama negosiasi berlangsung. Tanpa komitmen tersebut, Iran menolak untuk kembali ke meja perundingan. Sejak 12 April lalu, kedua negara tercatat telah melaksanakan 5 putaran negosiasi terkait isu nuklir. Mossad, ratusan prajurit Garda Revolusi Iran ingin membelot ke Israel. Di tengah ketegangan kawasan, sebuah laporan mengejutkan datang dari seorang blogger militer di Axios. Ia mengutip sumber intelijen Israel, Mossad, yang menyebut ratusan perwira dan tentara Garda Revolusi Iran telah menghubungi Israel untuk meminta perlindungan. Dikatakan bahwa semakin banyak militer Iran yang merasa muak dengan rezim yang berkuasa. Mossad bahkan mengeluarkan peringatan langsung kepada warga Iran agar menjauhi pangkalan militer dan pasukan Garda Revolusi. Jika terdengar suara yang disebut pemotong rumput dari langit, istilah yang mengacu pada serangan udara, Mossad menyarankan masyarakat segera berlindung di terowongan atau tempat perlindungan terdekat. Spekulasi pun bermunculan di kalangan warganet, mempertanyakan apakah operasi militer besar-besaran sedang dipersiapkan di kawasan tersebut. AS, Iran bukan lawan yang bisa diajak negosiasi. Di Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam pidatonya secara tajam mengkritik ideologi kepemimpinan tertinggi Iran. Rubio mengungkapkan, para pemimpin spiritual dan militer Iran didorong oleh ideologi kiamat, bukan sekedar memenangkan konflik regional, melainkan berusaha memicu perang besar yang diyakini akan mempercepat kemunculan juru selamat mereka. Menurut Rubio, dengan logika seperti itu, Iran menjadi pihak yang sangat sulit diajak berunding karena memiliki agenda ideologis yang tak bisa ditawar. Gaza, pertempuran masih berlangsung. Israel klaim Hamas mulai melemah. Juru bicara militer Israel, Avi Devrin, pada 3 Juli 2025 mengumumkan bahwa pertempuran di Gaza masih berlangsung sengit. Ia menyatakan, kekuasaan Hamas mulai runtuh. Seraya menegaskan 5 divisi pasukan Israel kini dikerahkan penuh di wilayah Gaza dengan misi utama membebaskan para sandera dan menumpas kekuatan Hamas. Israel juga mengklaim telah menyalurkan sekitar 1 juta paket bantuan makanan kepada warga Gaza. Namun menurut Avi Devrin, Hamas menyebarkan hoaks untuk menciptakan kekacauan opini publik dan memperburuk citra Israel di mata dunia. Negosiasi pertukaran sandera, usulan Qatar dalam sorotan. Mengutip sumber dari Washington Post, Hamas dalam waktu dekat diperkirakan akan memberikan jawaban resmi
terkait pertukaran sandera berdasarkan proposal Qatar yang difasilitasi oleh mediator Amerika, Steve Witkoff. Dalam proposal tersebut, disepakati bahwa selama 60 hari masa gencatan senjata, Hamas akan membebaskan 10 sandera hidup dan mengembalikan 18 jenazah kepada Israel. Proposal ini dipandang sebagai langkah strategis menuju deeskalasi, meskipun masih menunggu respon final dari pihak Hamas. Kesimpulan, konflik Israel-Hamas dan krisis Iran-AS kini memasuki fase krusial di mana tekanan diplomatik dan militer berjalan beriringan. Amerika Serikat melalui peran aktifnya baik di isu Gaza maupun Iran, menekan seluruh pihak agar memilih jalur negosiasi, meski tantangan ideologi dan kepentingan regional tetap menjadi rintangan utama. Situasi masih sangat dinamis dan setiap perkembangan ke depan akan sangat menentukan nasib kawasan Timur Tengah, bahkan berpotensi mengubah konstelasi politik global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.